Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah keluarga kita pada Minggu 12 Juli 2020 ini dengan menyiapkan diri kita masing-masing dan kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita menaikkan Kidung Jemaat 58 bait 1 dan 3, Maha Kasih yang Ilahi. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku, marilah saat ini kita mendengarkan sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang terambil dari Yohanes 5 ayat 24 dan 25 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui sapaan firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita yang dahulu mati oleh karena dosa-dosa kita telah dibangkitkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui salib-Nya. Dan marilah kita sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan dari maut, dari dosa, kita hidup menurut kehendak-Nya. Dan mari
bersama-sama kita membulatkan tekad untuk senantiasa dekat kepadanya, mendekat dan terus mendekat dengan menaikkan Kidung Jemaat 400 bait 1 dan 3, Kudaki Jalan Mulia. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu oleh karena segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, dan Engkau juga telah mengaruniakan keselamatan kepada kami. Bahkan Engkau juga tak henti-hentinya untuk menyertai kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Syukur kami kepadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta, Penyelamat, dan Pemelihara kami. Kami pun menyadari bahwa kami sebagai manusia ciptaan, kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau layakkan dan kuduskan, seringkali kami membuat diri kami kotor kembali oleh karena perbuatan-perbuatan, oleh karena dosa-dosa yang kami lakukan. Oleh sebab itu ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami tersungkur sujud di hadapan-Mu. Kami mohon ampun kepadamu karena Engkaulah Allah yang sanggup mengampuni, dan karena kami berdosa kepadamu. Ampunkanlah kami ya Tuhan, dan layakkan kami, mampukan kami juga ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, untuk hidup di dalam kasih-Mu, untuk hidup dalam karya keselamatan-Mu. Mampukan diri kami memaknai hidup kami lebih baik dari hari-hari yang lalu. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Tahu, dan Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Engkau tahu apa yang kami alami, Engkau tahu apa yang kami rasakan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang pengasih, dan biarlah kasih-Mu menyapa kami dengan Engkau menolong kami setiap pergumulan hidup kami.
terkhusus pergumulan hidup kami bersama seluruh umat dunia ini dan juga Indonesia, di mana kami masih belum terbebas dari wabah virus corona. Wabah virus corona masih menghantui kehidupan kami, masih ada bersama-sama di dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu kapan ini berakhir, namun kami percaya Engkau yang akan mengakhiri semuanya. Engkau yang akan menyelamatkan dan mengangkat virus ini dari muka bumi ini. Dan Engkau yang akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit akibat dari virus corona ini. Engkau juga yang akan menjagai kami satu persatu, sehingga kami dalam kondisi sehat dan baik. Engkau berkati tim medis, Engkau berkati juga para pemerintah aparat kami di dalam berjuang untuk memutus virus corona ini. Engkau juga berikan kemampuan dan kesadaran bagi kami, seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat yang ada di dunia ini, supaya bersama-sama bekerja sama agar virus ini segera hilang dari kehidupan kami. Kami memang tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang kami tahu pasti Engkau adalah Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami, yang melindungi dan menyelamatkan kami. Tuhan, tidak hanya pergumulan bersama kami, tetapi pergumulan keluarga kami masing-masing, Engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang menjadi harapan dan impian keluarga kami masing-masing dan pribadi kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang menolong kami melewati pergumulan hidup kami masing-masing. Dan kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya Engkau jadikan indah, tepat pada waktunya. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah berfirman bagi kami, dan kami menyiapkan hati kami supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan sungguh, merenungkannya dan melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah saat ini kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23 yang demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu.
Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Apa ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah saudara firman Tuhan yang akan kita pergumulkan secara bersama-sama. Saudaraku, di tengah situasi saat ini di mana kita masih ada dalam pandemi virus corona, banyak orang yang harus tinggal di rumah, dan kita pun harus membatasi diri untuk keluar rumah, untuk menghilangkan kejenuhan, untuk menghilangkan kebosanan. Banyak orang melakukan aktivitas-aktivitas. Ada juga yang beraktivitas berolahraga di rumah dengan membeli alat-alat olahraga. Ada juga yang menyulap atau menjadikan pekarangan rumahnya menjadi kebun bunga, atau pekarangan rumahnya menjadi kebun buah, dan lain sebagainya. Ketika kita akan menanam benih, tentunya kita akan mencari tempat di mana tanah itu subur. Dan ketika kita menanam di pekarangan rumah kita, walaupun benihnya itu sama, namun kadang-kadang ketika tumbuh tidak sama. Ada yang tumbuh subur, ada yang tumbuhnya kurang subur, bahkan benih itu tidak bertumbuh sama sekali. Karena meskipun tanah itu satu pekarangan, tapi belum tentu tingkat kesuburannya sama. Ada kalanya tanah yang di pinggir pekarangan itu lebih subur daripada yang di tengah, karena yang di tengah itu adalah tanah lapisan kedua, itu bukan murni tanah, tetapi ada kerikil-kerikil, ada batu-batu, dan lain sebagainya. Sehingga meskipun benih yang ditabur itu kualitasnya sama, tetapi tingkat pertumbuhan dari benih itu berbeda. Sehingga ketika kita mau menanam benih, tentunya kita harus menyiapkan lahan itu sedemikian rupa. Kita harus menyingkirkan kerikil-kerikil, menyingkirkan batu-batu, atau segala sesuatu yang akan menghambat pertumbuhan benih. Kemudian tentunya kita akan memberikan pupuk yang baik. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang benih dan tanah. Ada juga di situ penabur, sang penabur, benih dan tanah. Penabur yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus sendiri. Benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Sedangkan tanah itu adalah hati setiap orang yang menerima taburan firman Tuhan. Dan nampaknya ketika benih itu ditabur, firman Tuhan itu ditabur, tidak semua benih firman Tuhan itu bertumbuh dengan baik. Orang-orang yang menerima firman Tuhan ternyata menyikapinya dengan berbagai macam. Di sini ada 4 macam sikap yang diperlihatkan orang-orang ketika menerima benih firman. Yang pertama adalah ketika dia menerima firman atau mendengar firman, dia bersikap masa bodoh atau tidak menghiraukan. Jadi ketika
menerima firman, pura-pura gak dengar, menutup telinga. Misalnya ketika kita ke gereja, badan kita ke gereja, tetapi telinga kita tidak di dalam gereja. Bahkan kita memiliki Alkitab sebagai firman Tuhan, kita masa bodoh. Alkitab itu tidak pernah kita baca, Alkitab itu tidak pernah kita buka, hanya sebatas ya pajangan di rumah yang ditaruh di meja atau untuk memenuhi rak buku saja. Nah, orang-orang yang semacam ini yang dimaksudkan masa bodoh, orang-orang yang tidak mau menghiraukan, sehingga ketika firman itu ditabur, ya karena dia tidak menghiraukan, tidak mau, ya dia tidak akan mengerti firman itu. Dikatakan di sana bahwa tanah yang di pinggir jalan yang mendapat taburan benih, benih ditabur, datanglah burung, kemudian memakan benih-benih yang ditabur. Ini adalah gambaran bahwa ketika orang itu tidak mau menerima firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan ditabur, maka datanglah iblis, cepat-cepat datang dan firman itu diambil. Karena ingat, iblis itu senantiasa menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita dan membuat iman kita lemah. Jadi ketika kita menerima firman tapi tidak mau mendengar, tidak mau mendengar dengan baik, sama saja kita memudahkan iblis untuk menghalang-halangi kita memiliki iman yang kuat. Kadang-kadang kita menerima firman pun iblis datang dengan berbagai macam hal supaya firman itu hilang dari hati kita. Terlebih lagi ketika kita menerima firman, kita mendengar firman tapi tidak mau mendengarnya dengan baik, tidak menghiraukan masa bodoh, ya iblis akan lebih gampang untuk mengambil firman itu dari hati kita. Dan yang kedua adalah, sikap yang kedua adalah menerima lalu melupakan. Dikatakan di sana bahwa tanah yang kedua adalah di mana firman itu ditabur di tanah yang berbatu. Ya memang ada sedikit tanahnya tapi lebih pada batu. Nah, orang-orang yang dikatakan menerima lalu melupakan adalah orang itu mau mendengar, orang itu baca kitab suci, namun hanya separuh-separuh, tidak sepenuhnya. Yang mereka mendengar, mereka menyimpan firman tapi hanya sebentar, kurang memahami, kurang menghayati firman tersebut. Nah, karena hanya setengah-setengah, ya akhirnya mudah lupa. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ketika menerima pencobaan, ketika berada dalam pergumulan hidup, mudah putus asa. Bukan hanya mudah putus asa, tapi hidupnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Cepat mendengar tapi cepat melupakan. Mau mendengar tapi tidak disimpan dalam hati, ya tentunya tidak akan menjadi kekuatan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, sikap yang diperlihatkan di dalam menerima taburan firman Tuhan adalah menerima namun tidak mengimani, seperti halnya benih yang ditabur di tengah-tengah semak berduri. Jadi dia menerima, dia mengerti, dia paham firman Tuhan, namun tidak mengimani, tidak mempercayai bahwa iman Tuhan ini betul-betul firman yang membawa dalam kebenaran. Karena apa? Dia memang gemar mendengar, gemar membaca firman Tuhan, namun di dalam dirinya ini masih dikuasai oleh keinginan duniawi. Ya, sama juga setengah-setengah. Ya memang dia cinta firman Tuhan, gemar firman Tuhan, tetapi juga masih gemar kenikmatan dunia. Sehingga akhirnya yang dikedepankan itu lebih pada kenikmatan duniawi. Meskipun dia sering mendengar, dia sering membaca, dia paham,
Namun karena tidak mengimani bahwa firman Tuhan ini menuntun dalam kebenaran, menuntun dalam damai sejahtera, maka dia akan lebih mencondongkan hatinya pada keinginan dunia. Dan yang keempat adalah sikap yang diperlihatkan ketika menerima taburan firman adalah menerima dan mengimani. Jadi dia gemar mendengar, gemar membaca, dia paham betul apa yang menjadi firman Tuhan, ya, akhirnya dia juga mengimani, memiliki keyakinan bahwa firman Tuhan ini menuntun dalam kebenaran. Nah, orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Gemar membaca, mendengar, dia mengimani, dan dia gemar juga untuk melakukan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saatnya kita introspeksi diri kita masing-masing. Dari keempat sikap ini, sikap mana yang sering atau yang lebih menonjol kita perlihatkan? Yang pertama, masa bodoh terhadap firman Tuhan. Yang kedua adalah sikap yang kedua, menerima namun mudah melupakan. Yang ketiga, menerima namun tidak mengimani. Keempat, menerima dan mengimani. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan ketika kita lihat kata-kata yang ada di dalam Alkitab, tulisan yang ada dalam Alkitab, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, itu diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru itu bukan hanya menunjukkan kalimat marah, namun ini penegasan, sesuatu yang ditegaskan, bahkan sesuatu yang diharuskan. Kita diberi telinga oleh Tuhan, maka maulah kita untuk mendengar firman Tuhan. Jadi kita harus menerima firman itu, mendengar dan melakukan apa yang menjadi isi dari firman Tuhan tersebut. Dan sebetulnya saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah agar kita mau mendengar firman dan mau melakukan firman, itu sebetulnya demi kebaikan kita sendiri. Karena apa? Ketika kita mau menerima, mengimani, kita tidak akan mudah kalah terhadap godaan iblis. Kita akan menang melawan godaan iblis. Yang kedua, karena kita mau mendengar dan mengimani apa yang menjadi firman Tuhan itu, kita tidak mudah dikalahkan oleh pergumulan hidup. Karena tadi ketika benih itu ditanam atau ditabur di tanah yang berbatu, ya bisa tumbuh hanya sebentar, namun akhirnya mati. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu ya dia kalah dalam pergumulan hidup, mudah menyerah dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mau menerima firman, kita mengimani, kita tidak akan mudah kalah di dalam menjalani pergumulan hidup. Yang ketiga adalah ketika kita mau menerima firman dan mau mengimani, kita akan dijauhkan dari keinginan-keinginan duniawi yang membawa kita pada maut. Kita akan dikuatkan. Begitu macam godaan datang, keinginan duniawi diperhadapkan di depan kita, kita tidak akan mudah untuk terhanyut dan ikut arus. Kita tidak mudah terbujuk. Karena apa? Iman kita bertumbuh. Dengan kita menerima firman, dengan kita mengimani, kita dimampukan untuk mengalahkan iblis, mengalahkan pergumulan hidup, mengalahkan kenikmatan dunia. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan perintah, hendaklah yang bertelinga mendengar, itu bukan untuk kebaikan Tuhan Yesus, namun untuk kebaikan kita sendiri. Bukan hanya kita dapat melawan godaan iblis,
dapat menang dalam pergumulan hidup, bukan hanya kita dapat menguasai diri dari keinginan duniawi, namun dengan menerima firman dan kita mau mengimani, menjadikan kita terus berjalan di dalam kehendak Tuhan yang membawa kita dalam kesempurnaan keselamatan surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan mari firman Tuhan itu kita refleksikan secara bersama-sama, dan mari kita senantiasa bersyukur oleh karena berkat yang Tuhan berikan, terkhusus firman Tuhan yang saat ini kita renungkan bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena segala berkat, kasih karunia, dan penyertaan dan juga keselamatan kepada kita. Kita akan mempersembahkan syukur kepada Tuhan didasari dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita mempersembahkan kepada Tuhan, diiringi dengan kidung jemaat 367 bait 1 dan 2. Padamu Tuhan dan Allah. Saudara, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu, atas segala pemberian, atas segala penyertaan-Mu. Terlebih kami bersyukur karena Engkau telah berfirman kepada kami yang mengingatkan kami supaya kami menjadi tanah yang subur, supaya kami mau menerima dan mengimani firman-Mu, karena itu untuk kebaikan kami sendiri.
Ya Tuhan, kami menyerahkan syukur kami, persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah syukur kami ini, persembahan kami ini, supaya pelayanan-pelayanan yang ada dapat dilakukan dan terus dapat berlangsung dalam gereja-Mu. Terlebih gereja-Mu semakin diberkati dan menjadi gereja yang menjadi saluran berkat atas sesama. Kami akan kembali ke aktivitas kami, melanjutkan serangkaian apa yang telah kami rancang di hari ini. Tuhan senantiasa beserta dan berikan keselamatan atas kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ingat